Halo, salam jumpa kembali dengan saya Nixon RZ dalam sesi sharing motivasi dan pengalaman. Oke, topik yang akan kita angkat hari ini adalah menjadi seorang sarjana komputer yang sesungguhnya, atau menjadi seorang sarjana yang sesungguhnya di bidang ilmu yang kalian tekuni. Oke, saya punya cerita ya. Sudah lebih dari 25 tahun saya menjadi seorang pengajar. Saya menjadi seorang dosen. Telah banyak, mungkin sudah lebih sudah ratusan ya. Saya menghadiri dalam sidang-sidang tugas akhir mahasiswa. Dalam hal ini, karena latar belakang pendidikan saya adalah di bidang IT, maka tentunya di sini saya hadir dalam sidang mahasiswa-mahasiswa jurusan IT. Sebuah fakta, ya, sebuah kenyataan yang saya hadapi ketika saya menguji mahasiswa sidang, itu bisa dibilang rata-rata hanya 30% mereka yang maju sidang tersebut sebetulnya layak nantinya disebut sebagai sarjana bidang ilmunya. Dalam hal ini menjadi seorang sarjana komputer. Kenapa demikian? Ya karena hanya 30% itulah. Kira-kira ya 30% tersebutlah yang benar-benar ketika dia maju sidang, dia menguasai ilmu-ilmu teori dan ilmu-ilmu teknis di bidang ilmunya tadi. Dalam hal ini di bidang komputer. Dan mereka ini faktanya ketika mereka mengerjakan skripsinya dan ketika mereka membangun sistem yang kemudian menjadi topik dalam skripsinya tersebut, maka itu benar-benar dia bikin programnya sendiri, dia analisa dan dia rancang, terus kemudian dia implementasikan sendiri. Nah, jadi dalam hal ini mereka benar-benar menguasai ilmu dasar, dalam hal ini ilmu teknisnya. Mungkin banyak orang berpikir, menjadi sarjana itu kan tidak akan menjadi tukang, bukan menjadi seorang programmer. Iya, menjadi sarjana bukanlah akan untuk menjadi seorang programmer. Tapi yang harus kita ingat ketika kita ingin masuk ke dalam dunia profesi, dalam ini dunia profesi di bidang IT, maka kemampuan programming, kemampuan teknis tadi itu adalah pintu, itulah jalan untuk masuk. Terus bagaimana dengan yang kemudian yang 70% yang lainnya? Dari 70% lainnya tersebut, ya bisa dibilang mungkin juga sekitar 30% itu sebetulnya cukup layak ya, atau cukup bisa, cukup mengerti tentang ilmu, tentang teori yang dia tekuni. Jadi dalamnya kalau itu bidang IT, maka ada 30% itu sebetulnya cukup mengerti teori-teori di bidang IT. Tapi kemudian mereka lemah dalam penguasaan teknisnya. Sehingga kemudian mereka lebih banyak hanya mampu membuat analisa, membuat paparan, tapi kemudian tidak mampu untuk terjun di dalam pengembangan sistem, di dalam pengimplementasiannya. Kemudian yang 40% lagi itu benar-benar tidak memiliki pemahaman apa-apa. Mereka bikin tugas akhirnya itu banyak dibantu orang lain, kemudian programnya mereka upahkan, dan itu fakta yang kita hadapi, yang kita fakta nyata yang kita lihat. Terus kemudian apakah di bidang ilmu yang lain demikian juga? Ya sebetulnya kurang lebih sama. Ya, ilmu-ilmu yang sifatnya memang membutuhkan keahlian-keahlian, membutuhkan kemampuan-kemampuan teknis, itu sering sekali bahwa para lulusan tersebut sangat tidak menguasai keahliannya. Nah, ini yang saya dalam hal ini selalu berpesan ya kepada mahasiswa jurusan apapun juga. Ketika kalian masuk menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi, pesan saya bertekadlah 4 tahun kemudian ketika kalian lulus menjadi sarjana, kalian akan menjadi sarjana yang sesungguhnya di bidang ilmu yang kalian pilih. Misalnya, kalau kalian memilih bidang ilmu komputer, maka jadilah sarjana komputer beneran. Ketika kalian memilih di bidang ilmu psikologi, maka jadilah sarjana psikologi yang sesungguhnya.
harapan saya semua kalian yang mahasiswa atau calon mahasiswa yang menonton tayangan ini bertekadlah kepada diri kalian untuk nanti ketika kalian kuliah, kalian akan berusaha menimba ilmu, berusaha memahami bidang ilmu yang kalian tekuni tersebut sehingga kalian layak menjadi sarjana yang sesungguhnya di bidang ilmu tersebut. Saya yakin kalian semua bisa. Semua selama itu ditekatkan, insya Allah kita bisa. Kalian bisa. Kalian harus percaya itu. Oke? Ya, demikian demikian tayangan kita pada hari ini. Pada sesi ini semoga memberi manfaat, memberi motivasi kepada kalian generasi muda untuk menimba ilmu, masuk perguruan tinggi, menjadi sarjana yang sesungguhnya di bidang ilmu yang kalian pilih. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan sharing ini. Semoga semua kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam menggali keahlian sesuai dengan apa yang kita cita-citakan semua. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih.